Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Di dalam berbagai kesempatan kehidupan di mana kita menghadapi tantangan, pergumulan, dan bahkan juga hal-hal yang membuat kita merasa down, kita sering mendengar orang mengatakan, tenang saja, waktu yang akan memulihkan. Bapak Ibu, itu adalah pernyataan yang salah. Sangat salah. Waktu tidak akan pernah bisa memulihkan. Waktu akan terus berjalan. Kalau kita tidak mau mengambil komitmen, kalau kita tidak mau mulai belajar melangkah, maka pemulihan itu tidak akan pernah terjadi. Waktu tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk memulihkan kehidupan kita. Untuk itu, hal yang perlu kita lakukan adalah kita membenahi diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus mengenali hidup kita. Bukan hanya pada keterbatasan-keterbatasan yang membuat kita seringkali merasa tidak mampu untuk menghadapi masalah, persoalan, atau juga yang membuat kita merasa tidak mampu berdiri ketika kita sedang berada di dalam keadaan yang lemah atau down. Hidup bukan pada keterbatasan itu, tetapi kita harus mengenali hidup kita secara keseluruhan, yaitu sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu adalah hal pertama ketika kita mau membenahi diri dan kehidupan kita. Hal yang kedua, kita diminta untuk menemukan di dalam hidup kita bahwa hidup ini selalu ada tujuan dan makna. Siapapun kita dan bagaimanapun keadaan yang saat ini sedang terjadi pada kita, hidup kita punya makna dan tujuan ketika kita ada, ketika kita menjalani hari-hari kita, bahwa di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, kita nyatakan. Pimpinan Tuhan bagi kita, kita nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah tujuan dan makna hidup kita. Dan yang ketiga, ketika kita berbenah diri, kita juga diminta untuk mulai berani menghadapi tantangan. Ada banyak tantangan yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita berhadapan dengan orang-orang yang kita anggap jauh lebih dibandingkan kita. Atau kita berhadapan dengan tantangan berupa situasi-situasi kehidupan yang tidak mendukung kita. Hari ini kita akan memperhatikan ungkapan pemazmur di dalam Mazmur 146 ayat 2-6. Pemazmur mengenali betul hidup yang dipercayakan Tuhan kepadanya adalah hidup yang selalu ada di dalam pertolongan Tuhan. Dan ia, sang pemazmur, memiliki pengharapan kepada Tuhan sumber kehidupan. Untuk itu, secara tegas pemazmur mengatakan bahwa ia mau memakai setiap kesempatan selagi ada untuk memuliakan Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian, menyatakan tentang Tuhan di dalam kehidupannya. Pemazmur pun tidak menutup mata ketika ada tantangan yang harus ia hadapi. Tantangan itu berupa orang maupun situasi yang ada di sekelilingnya. Pemazmur tidak menjadi takut atau ia menjadi kecil hati, karena tantangan-tantangannya adalah hal-hal yang tidak kekal. Tuhan yang kekal. Tuhan itu jugalah yang menjadi penolongnya, yang akan selalu memampukan di dalam segala tantangan yang ada. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan, apakah kita sering enggan bergerak untuk menghadapi persoalan kehidupan kita, dan kita seringkali membiarkan waktu untuk menyelesaikan, padahal tidak pernah selesai. Bagaimanakah kita mendefinisikan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita? Tantangan apa sajakah yang saat ini bagi Bapak Ibu Saudara terasa begitu sulit? Dan bagaimanakah
komitmen kita untuk menjalani tantangan tersebut di dalam iman. Pemazmur mengatakan, selagi aku hidup, selagi aku ada, pemazmur akan terus mengerjakan hidup yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Biarlah ini juga menjadi semangat bagi kita semua. Tuhan memampukan selalu.